Jangan menunggu untuk siap jika tidak ingin menghabiskan waktu kalian hanya untuk menunggu. Beranilah melangkah karena seseorang yang tidak mau belajar hanya akan memiliki masa lalu. Sedangkan orang yang mau belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru. Tetapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Anda, perkenalkan namaku Made Asti Devi Widyasari Darsana, biasa dipanggil Asti. Malang 31 Mei 2005 adalah tempat dan tanggal lahirku. Meskipun aku tidak lahir di kota Kediri, tetapi itu sama sekali tidak mengurangi rasa cintaku terhadap kota Tahu ini. 16 tahun hidup di dunia membuatku banyak belajar. Salah satunya belajar untuk mengambil dan memilih keputusan. Memilih SMA Negeri 2 Kediri sebagai sekolahku untuk melanjutkan studi menengah atas menjadi salah satu keputusan yang sangat tepat untukku. Sekolah dengan sejuta prestasinya ini membuatku yakin kalau di sini aku mampu mengembangkan bakat yang aku miliki. Tidak hanya terfokuskan dalam pelajaran di dalam kelas, aku juga sangat senang untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar kelas yang memberiku banyak pengalaman dan pelajaran. Terbiasa aktif untuk mengikuti ekstrakurikuler sejak sekolah dasar dan tergabung dalam organisasi di sekolah menengah pertama membuatku senang untuk bersosialisasi dan menambah relasi. Dan di SMA ini, aku juga tergabung dalam organisasi Majelis Perwakilan Kelas atau MPK dan menjabat sebagai sekretaris umum. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan hal inilah yang memotivasi saya untuk dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Bergabung dalam organisasi memberikan banyak sekali manfaat untuk saya. Salah satunya dalam berpublic speaking. Mengikuti lomba ceramah menurutku menjadi salah satu kegiatan yang tepat untuk memanfaatkan kemampuan public speaking, sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai moral yang bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan tak disangka dalam perlombaan tersebut, aku dapat memperoleh juara 1 lomba ceramah dalam acara Utsawa Dharma Gita. Sebagai rasa kepedulianku terhadap generasi muda saat ini, aku sangat ingin untuk mempelajari dan dapat mensosialisasikan mengenai generasi berencana. Bergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja atau biasa disebut PIKR menambah wawasanku tentang bagaimana perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dari sini, membuatku tertarik untuk gabung dalam ajang pemilihan Duta Generasi Berencana yang akhirnya membawaku menjadi juara 2 Duta Genre Putri tahun 2019. Di sana aku belajar banyak mengenai bagaimana cara untuk menjadi pendidik dan konselor sebaya dengan baik. Bergabung dalam Insan Genre Kota Kediri juga membuatku dapat mengikuti berbagai kegiatan sosial untuk masyarakat yang membawa makna dan arti tersendiri untuk diriku. Selain berupaya untuk mensosialisasikan kepada generasi muda terkait perencanaan berkeluarga, kita juga harus mengenali dan menjaga kebudayaan serta sejarah yang kita miliki. Because people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Karena seseorang tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal-usul dan budaya mereka seperti sebuah pohon tanpa akar. Oleh karena itu, aku juga sangat tertarik untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan serta sejarah yang aku miliki. Salah satunya dengan mengikuti ajang pemilihan Jaka Gadis Batik tahun 2019 yang diadakan oleh Radar Kediri. Dan di sana aku berhasil meraih menjadi gadis batik favorit pada saat itu. Dari sana aku paham bahwa batik bukanlah hanya sekedar tentang keindahan gambar yang ada di dalamnya, melainkan kain tersebut diperindah dengan makna pada setiap coraknya. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia mengharuskan kita untuk segera beradaptasi dengan keadaan yang ada.
Tetapi itu tidak menurunkan semangatku untuk tetap produktif dan berani mencoba hal-hal baru. Salah satunya dalam dunia akting. Bergabung dengan sekelompok siswa menengah atas di kotaku yang senang dengan dunia kreatif untuk menuangkan rasa dan ceritanya, membuatku banyak mempelajari hal-hal baru. Dengan semangat mereka untuk menjadi remaja yang produktif serta bermanfaat, meyakinkanku bahwa pandemi bukanlah penghalang untuk dapat berprestasi dan berproduksi. Dalam dunia film, aku juga pernah menjuarai film pendek yang diadakan oleh pemerintah Kota Kediri. Selain tertarik dalam dunia akting, sedari kecil aku juga menyukai tari tradisional. Menurutku, dengan tari tradisional dapat memvisualisasikan suatu keadaan atau peristiwa melalui gerakan yang ditampilkan. Membahas tentang Kota Kediri, kota yang biasa dijuluki Kota Tahu ini juga memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan budayanya. Kota dengan semboyan Joyo ing Boyo yang bermakna mengalahkan mara bahaya ini memiliki luas sekitar 63.404 km persegi. Sejarah singkatnya, dahulu Kediri menjadi lokasi kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kediri pada abad ke-11. Kediri juga masih sangat kental dengan tradisinya, seperti larung sesaji Gunung Kelut, seni jaranan, kesenian ketek ogleng, ritual suruhan di petilasan Sri Aji Joyoboyo, grobyak ikan suruhan, cambuk tiban, dan masih banyak lagi. Karena banyak sekali ditemukan benda sejarah atau cagar budaya di Kediri, pemerintah Kota Kediri mendirikan satu museum, yaitu Museum Erlangga yang terletak di kawasan Goa Selemangleng. Di sana terdapat banyak sekali peninggalan sejarah yang harus kita lestarikan dan kita jaga, terutama bagi kita generasi muda. Selain dikenal dengan Kota Tahu, Tenun Ikat Bandar juga menjadi salah satu ikon yang dimiliki Kota Kediri. Di era modernisasi ini, perlu adanya pengenalan dan pelestarian yang luas, terlebih di tengah modernisasi industri yang terus berkembang setiap tahunnya. Tetapi kini tenun ikat tidak hanya sekedar kain, ia sudah menjelma menjadi produk yang memiliki nilai dunia fashion lokal maupun internasional. Di SMA Negeri 2 Kediri, selain unggul dalam prestasi akademiknya, sekolah ini juga menyediakan sarana-prasarana yang mendukung kegiatan non-akademik, dengan menyediakan berbagai ekstrakurikuler atau unit, serta organisasi sebagai wadah bagi siswa-siswinya untuk mengembangkan bakat serta minat yang dimiliki, hingga tak jarang SMA Negeri 2 Kediri sering kali menorehkan prestasinya baik dalam kota hingga internasional. Hal ini juga telah terbuktikan dari lahirnya alumni-alumni yang membanggakan, salah satunya yaitu Bapak Profesor Dr. Hoyrul Anwar. Beliau merupakan penemu sekaligus pemilik teknologi 4G berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplex. Kita generasi muda sebagai agen pembangunan dan perubahan sudah sepatutnya untuk saling menginspirasi dan berkontribusi demi kemajuan negeri ini. Buat hidup lebih bermakna dengan berani menerima tantangan dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Keluarlah dari zona nyaman, jangan takut untuk mencoba pengalaman baru. Tak lupa untuk nikmati dan maknai setiap prosesnya. Because your positive action with your positive thinking is result in success. Karena perbuatan yang positif yang diimbangi dengan pikiran yang positif pula akan menghasilkan kita menuju ke gerbang kesuksesan. Saya, Made Asidevi Widyasari Darsana, siap berpartisipasi dalam Duta Pelajar SMA Award 2021. Sampai jumpa!